ke ruang pameran temporer menyambut serangan 1 Maret. Seperti apa pamerannya, kita ikuti. Kita akan menuju ke salah satu ruangan di Benteng Fradeburg, akan melihat sebuah pameran temporer bertajuk peringatan serangan bom 1 Maret 1949 di balik serangan fajar. Seperti apa isi ruangannya? Baik, kita naik ke atas. Periode revolusi tahun 1945 sampai 1949 merupakan periode yang unik dalam sejarah. Salah satunya adalah partisipasi rakyat dari berbagai lapisan menggelorakan semangat kemerdekaan. Di samping unsur-unsur negara seperti pemimpin negara dan tentara nasional, ditemui juga kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti Laskar Rakyat, petani, buruh, pedagang, dan perempuan hingga seniman. Keikutsertaan para seniman Indonesia selama periode revolusi kemerdekaan bergerak di berbagai bidang seperti seni rupa, seni drama, seni sastra, dan seni suara. Mereka, baik secara individual maupun bersama-sama, melalui aksi pribadi atau organisasi dan kelembagaan dalam periode tersebut. Salah satu seniman yang berjuang melalui bidang seni adalah pertunjukan wayang suluh. Suluh berarti penerangan, pencerahan, atau pembebasan pemikiran rakyat. Dengan demikian, wayang suluh berarti wayang yang diperuntukkan untuk memberikan pencerahan sekaligus jalan pembebasan bagi rakyat. Wayang suluh berbeda dengan wayang pada umumnya yang banyak mengangkat lakon Ramayana dan Mahabharata. Wayang suluh justru mengangkat realitas yang bersinggungan langsung dengan denyut nadi perjuangan rakyat dan revolusi Indonesia. Tokoh-tokoh yang diangkat berasal dari realitas dunia nyata seperti kaum buruh, tani, pemuda, guru, dan lain-lain. Tidak jarang, tokohnya justru mengacu pada pemimpin pergerakan rakyat Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin, Diponegoro, dan lain-lain. Musik pengiring wayang suluh ini adalah gamelan, orkes, dan alat musik rakyat lainnya. Sementara lagu-lagu pengiringnya kebanyakan lagu-lagu perjuangan rakyat. Di masa revolusi, wayang suluh benar-benar banyak berguna. Wayang ini menjadi medium untuk mengobarkan semangat revolusi anti-kolonial. Di daerah yang dikuasai oleh Belanda, wayang ini menjadi penjaga semangat juang rakyat. Ini adalah goresan jejak revolusi yang merupakan karya dari beberapa seniman yang diambil dari buku berjudul Karya dalam Peperangan dan Revolusi karya Dullah. Pada masa revolusi, anak-anak yang masih belum genap berusia 16 tahun dengan pimpinan seorang pengasuh yang bernama Dullah tengahlah mengambil bagian dalam perjuangan bangsa melalui karya seni yang mencerminkan jiwa patriot melawan penjajah. Lukisan yang bersifat dokumenter di suatu peristiwa perjuangan pertahanan tiba dan langsung ketika peristiwa itu terjadi, seperti yang terlihat di video kali ini.
yang dipakai selama masa perjuangan kemerdekaan. Dari keterangan ini disebut bahwa saat sebelum kemerdekaan dibentuklah badan perjuangan seperti Badan Kawan Rakyat. Jauh sebelumnya, sebelum KR terbentuk di Jakarta telah dibentuk dengan BPU atau Barisan Penjaga Umum. BPU beranggotakan para mantan anggota PETA dan pemuda yang pernah mendapat latihan militer pada masa pendudukan Jepang. BPU bertujuan melakukan penjagaan keamanan di wilayah Yogyakarta dengan peralatan seperti ini. Ini adalah sebuah lukisan karya seorang seniman yang menggambarkan perlawanan dari anggota TNI terhadap Belanda yang sedang melewati jembatan Rogo. Tercantum di bawah. Ini adalah mesin ketik yang berada di markas tentara pelajar. Ini sepeda tua yang dulu dipakai oleh kurir tentara pelajar untuk menyampaikan pesan-pesan dari satu pos ke pos lainnya. Sepeda ini bermerek Hammer buatan Inggris. Pesan rahasia ini dari pos ke pos yang lainnya harus melalui gunung, sawah dan sebagainya, dan sepeda ini harus dituntun menyeberangi sungai, sawan dan protein untuk sang jenderal. Ini digambarkan ilustrasinya seorang ibu sedang memasak di pawon dengan masak telur dan alat lidah yang dipakai untuk masak telur. Kedil Dalung dari Gunung Kidul pada tanggal 21 Desember 48, Jenderal Sudirman bersama Ajudan Kapten Suparjo, Cakrono dan Dr. Sumodo menginap di rumah Ibu Martopawiro di Karangduet Palian, Gunung Kidul. Sebagai dalam bakti perjuangan, Ibu Martopawiro menghidangkan 3 butir telur ayam kampung yang sudah direbus menggunakan kendil dalung dengan harapan dapat memulihkan stamina Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini teman gerilya, penggambaran sebuah tas ransel sebagai saksi perjuangan di Wonolilo, Bantul. Meja kursi yang disebut dengan meja kenap tentara pelajar. Di display teman pelepas lelah, saji berbagai peralatan untuk makan dengan latar belakang ilustrasi para pejuang sedang makan di meja makan dengan makan yang terhidang di meja dengan senjata di belakangnya. Inilah anggota PMI Palang Merah Indonesia yang bertugas untuk menyelamatkan para pejuang yang menjadi korban dalam peperangan. Di sini juga ada topi baja yang digunakan oleh para pejuang, ada meja kursi yang menjadi saksi dari sejarah perjuangan Jenderal Sudirman ketika di Srimartani, Bantul. Ini adalah ilustrasi dari sang komandan menyisir rambutnya. Ini dengan kapstok kayu kaca. Bawahnya juga terdapat nampan saksi perjuangan Letkol Soeharto. Ini adalah alat musik Jawa gamelan yang dulu berada di markas Banaran. Tujuannya adalah menghilangkan kelelahan setelah mengatur strategi menghadapi Jepang. Menghadapi Belanda. Ini meja kursi yang dulu ada di markas Banaran. Meja kursi itu dipakai oleh Kolonel Soeharto dalam mengatur strategi melawan Belanda. Ini adalah meja yang dulu dipergunakan oleh
Sekretariat MBKD Pos X2, di mana dikisahkan Ibu Nitirejo suatu ketika, yaitu Mida Sudarjo mendatangi rumahnya. Keduanya minta izin untuk menitipkan gurunya dari Sumatera untuk tinggal sementara waktu di rumahnya karena sang guru tidak dapat pulang akibat serangan Belanda. Sang guru ternyata adalah Abdul Haris Nasution. Setelah Belanda dapat menguasai ibu kota RI, Nasution selaku Panglima Tentara Teritorial Jawa memindahkan pos MBKD dari Teluk Merapi ke Borobudur Banjarsari Kulon Progo dengan nama MBKD Pos X2. Pos ini menempati rumah Bapak Nitirejo, sedangkan sekretariatnya di rumah Bapak Suparja. Meja inilah yang digunakan sebagai meja sekretariat. Ini adalah peralatan rumah sakit Santo Yusuf Boro Kulon Progo. Kalibabang sering menjadi wilayah pusat perjuangan, sering ditangani para pejuang di fungsi untuk mendukung sarana kesehatan, maka para petugas kesehatan seperti dokter menyiapkan peralatan kesehatannya. Kita Indonesia, penegakan kedaulatan Republik Indonesia yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan buah dari gelora semangat perjuangan dari seluruh lapisan masyarakat. Di samping unsur-unsur negara seperti pemimpin negara dan tentara nasional, ditemui juga kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti Laskar Rakyat, petani, buruh, pedagang, perempuan, hingga seniman. Kunci utama dari kemenangan ini adalah semangat persatuan dan gotong royong menuju satu tujuan. Serangan umum 1 Maret 1949 bermakna besar bagi bangsa kita dan yang menjadikan kita Indonesia. Itu dia pameran temporer di Museum Frederick di Jakarta menyambut peringatan serangan umum 1 Maret 1949. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu.